Toraja 2016. Tetapi basicnya itu, dasarnya itu ialah saya pernah studi S2 dan saya menulis tesis ini yang tebal sekali, misi ekologi kontekstual di Toraja Utara, studi antropologis misiologis. Jadi ada satu kegelisahan di dalam diri ketika menulis ini, tidak mungkin saya hanya berteori tentang lingkungan hidup tanpa ada namanya praksis kegiatan nyata di lapangan. Masuk di Toraja secara khusus, saya mulai cari bibit pohon-pohonan, misalkan tren besi, Sabadia saman, misalkan sengon putih, Albizia sinensis, misalkan apa namanya, cempaka, uru, kayu lokal Toraja itu yang kuat, Elmeria ovalis, misalkan cemara gunung, buangin, ya kausarina junghudiana, dan banyak lagi. Saya mulai membibit. Kemudian paling penting itu ialah memberikan binaan kepada masyarakat atau warga gereja. Apalagi Toraja ini masuk dalam kategori Tower of Water, menara air. Jadi di lereng itu ada lebih 10 kabupaten yang sumber airnya itu masuk dari daerah Toraja, sebab Toraja itu daerah tinggi. Jadi membina, apa pentingnya melakukan penanaman bibit pohon itu. Misalkan kita diajari berdasarkan kitab suci saya, Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Jadi usahakan sesuatu. Saya usahakan bibit-bibit, saya usahakan untuk membibitkannya, disemaikan, kemudian diurus, siap tanam, saya bagikan. Setelah dibagikan itu, apa pentingnya bagi masyarakat? Pohon-pohon yang besar itu ketika tumbuh menjadi besar, itu beberapa fungsinya. Pertama, sebagai perekat tanah, penyimpan air, memproduksi oksigen segar, dan juga ketika besar itu bisa meminimalisasi kerusakan ketika ada bencana alam. Jadi seperti itu. Banyak lagi dari ayat-ayat Alkitab, misalkan Markus 16. Banyak lagi dari ayat-ayat Alkitab, misalkan Markus 16 ayat 15, dia katakan perintah Tuhan Yesus, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Yang mana makhluk harus disentuh berita Injil? Semua makhluk. Manusia, tumbuh-tumbuhan atau tanaman, hewan atau binatang, itu makhluk. Jadi semuanya harus disentuh oleh Injil, tidak hanya manusianya. Sehingga kita diarahkan misalkan Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Jadi harus memuji Tuhan semua yang bernapas ya. Kembali kepada terkait dengan adanya Kalpataru ini. Kalpataru ini penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup yang diberikan oleh negara atau pemerintah Republik Indonesia atau presiden kepada setiap pribadi individu yang memenuhi persyaratannya ataupun kelompok ya. Jadi saya dihidupi dengan konsep-konsep tesis ini, saya dihidupi dengan ayat-ayat kitab suci saya ya. Kalau misalkan tanaman-tanaman hortikultura, itu kalau di dalam Kejadian pasal 1 ayat 29, ya berfirman Allah di situ, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji, Tuhan tekankan, itulah akan menjadi makananmu. Itu Kejadian pasal 1 ayat 29 ya. Mana yang berbiji, tumbuh-tumbuhan yang berbiji? Mulai dari gabah kan berbiji, kemudian diproses menjadi nasi ya. Lombok berbiji, tomat berbiji, kacang panjang berbiji, sawi berbiji, kangkung berbiji, pohon-pohonan yang buahnya berbiji, alpukat, ya kecapi, orang Toraja katakan ketapi, ya, dan banyak lagi yang berbiji, mangga, pepaya, dan sejenisnya ya. Jadi seperti itu kegiatan-kegiatan saya. Dan kemudian saya melakukan ke masyarakat setelah dibina, mereka tertarik mengambil, rupanya kegiatan menanam bibit pohon itu adalah pengungkapan iman kita. Kita tidak hanya dianjurkan oleh pemerintah, tetapi Alkitab sungguh-sungguh tegas katakan. Cuma masalahnya di media sosial beberapa tahun lalu, tapi tidak lagi ya, banyak yang terkadang mengungkapkan konsep-konsep yang agak melenceng sedikit.